Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Iputu Andi Sumaryasa, mahasiswa Universitas Terbuka yang berasal dari Tabanan. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai masih dalam topik makhluk hidup dan lingkungannya, tapi dalam kegiatan praktek 2, yaitu mengenai pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Mengenai tujuan pada praktikum kali ini, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, tujuannya sederhana, yaitu mengamati pengaruh pencemaran lingkungan dari deterjen yang terjadi pada perkecambahan kacang hijau. Jadi, mari kita lakukan. Baik, kita lanjutkan praktikum kali ini. Ya, sebelum melanjutkan praktikum atau percobaannya, pertama-tama saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan praktikum kali ini, yaitu yang pertama, sebenarnya pada praktikum ini membutuhkan neraca analitik, tapi karena saya tidak punya neraca analitik, bisa sesuai opsional saja saya menggunakan 1 sendok atau sebuah sendok makan. Dan yang kedua, saya menyiapkan berbagai macam gelas dan botol-botol yang mungkin sudah saya siapkan sedemikian rupa. Yang ketiga, kertas saring atau opsional bisa kita menggunakan kapas atau tisu. Yang keempat, opsional juga sebenarnya membutuhkan kertas timah yang nanti sebenarnya akan digunakan untuk menutupi perkecambahannya agar tidak terkena sinar matahari, tapi saya sudah menyiapkan sebuah kardus kotak yang saya lapisi dengan kertas warna hitam dan perekat warna hitam agar untuk menutupi perkecambahan itu nanti. Kemudian saya juga sudah menyiapkan mistar atau penggaris, terus kertas label yang akan digunakan untuk melabeli botol-botol ini nanti agar bisa menjadi pembeda. Kemudian ada air ledeng yang kita perlukan, air ledeng atau air PDAM juga bisa. Dan yang terakhir ada kecambah dan deterjen sebagai tokoh utama pada praktikum kali ini. Selanjutnya, mari kita lakukan praktikumnya. Baik, mari kita lanjutkan praktikum kali ini. Saya sudah menyediakan gelas-gelas atau botol-botol yang akan saya gunakan nanti pada praktikum. Yang pertama itu ada nanti untuk gelas larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, dan sampai ke 3,10%. Dan juga nanti ada tempat untuk air kontrolnya, dan serta gelas untuk menaruh perkecambahannya. Serta yang ini, sebelum itu rendamlah kacang hijau atau kecambah kacang hijau pada air agar kita bisa membedakan mana bibit yang bagus, mana bibit yang tidak bagus. Cara membedakannya, jika bibit kacang hijau itu terendam dan tidak mengapung, itu merupakan bibit yang bagus, dan yang mengapung itu merupakan bibit yang jelek untuk digunakan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, saya akan menyiapkan larutan deterjennya sekarang.
selanjutnya bisa kita lakukan pemindahan biji kacang hijau atau perkecambahan kacang hijaunya, bibitnya ke masing-masing larutan deterjen ini dan ke air kontrolnya. Ingat, dipilih hanya yang terendam dengan sempurna. Jika dia mengapung, itu tidak bisa digunakan. Baiklah, kita pindahkan masing-masing sekitar 10 biji. Baik, setelah semuanya berisi bibit kacang hijau, kita tunggu perendaman ini selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, sambil menunggu, kita bisa menyiapkan tempat perkecambahannya. Kita bisa isi dengan kapas. Baik, setelah kurang lebih 5 menit direndam dalam larutan deterjen, kita akan memindahkan masing-masing biji kacang hijaunya ke gelas yang sudah diisikan kapas, dan nanti masing-masing gelas ini akan kita isi bibit kacang hijau dan kurang lebih larutan dengan label yang sesuai, dengan label yang sama, 100 ml larutan. Bisa kita pindahkan sekarang. Baik, karena semuanya sudah dipindah pada gelas masing-masing, sekarang pada gelas-gelas ini sesuai dengan labelnya kita akan memindahkan sekitar 100 ml larutan deterjen ke gelasnya. Baik, setelah seperti ini, ketujuh gelas ini yang berisikan kacang hijau ini akan saya tempatkan pada tempat yang tidak terkena matahari, dan ditutupi dengan opsional ya, penutupnya opsional, bisa menggunakan kertas timah, bisa menggunakan kardus yang ditutupi dengan kertas atau perekat berwarna hitam agar tidak ada cahaya yang masuk. Saya akan tempatkan mungkin pada lemari di sebelah sana, lemari buku paling bawah agar tidak terkena matahari, dan saya tutupi dengan kardus berwarna hitam. Setelah itu kurang lebih dalam kurun waktu 24 jam dan 48 jam saya akan melakukan pengecekan pada waktu-waktu tersebut bagaimana kondisi kesemua akar dari kacang hijau ini. Jika tidak keluar akar, kita anggap
kacang hijaunya, perkecambahannya mati. Baik, kita akan lanjut praktikumnya pada 24 jam mendatang dan 40 jam mendatang. Silakan ditunggu. Baik, setelah kurang lebih 24 jam waktu dari kemarin, setelah persiapan untuk praktek dampak atau pengaruh deterjen pada pencemaran pada perkecambahan, sekarang sudah 24 jam berlalu. Mari kita cek kondisi dari kecambah atau kacang hijau yang sudah disimpan pada tempat kedap cahaya ya. Ini baik, tunggu saya untuk mempersiapkannya. Mari kita cek sekarang dan ukur apakah akarnya tumbuh atau tidak. Baiklah, bisa dilihat ini kondisi dari perkecambahan yang sudah kita tunggu selama 24 jam. Bisa dilihat perbedaannya dari kadar larutan 100% ke yang kadar larutannya semakin kecil. Perbedaannya sudah jelas terlihat. Bisa dilihat pada larutan 100 bahkan kebanyakan tidak muncul akar. Larutan yang kedua, di gelas kedua juga sama seperti larutan yang pertama. Gelas yang ketiga sudah mulai keluar akar. Walaupun masih belum ada sampai setengah senti atau 5 mili, tidak ada. Pada gelas keempat ini sama seperti larutan gelas-gelas yang lainnya, hanya keluar sedikit. Sampai pada gelas ke-5 atau mulai dari gelas ke-5 hingga gelas ke-6 yang berisi larutan sekitar 6 dan 3%, sudah mulai keluar akar yang agak panjang. Dan untuk gelas kontrolnya bisa dilihat akar-akarnya sudah keluar dengan sangat baik, mungkin sekitar setengah senti atau 5 mm. Dengan agar lebih akurat, nanti akan saya cek menggunakan mistar atau penggaris dan akan saya catat pada lembar observasi. Baik, seperti ini keadaan pada 24 jam setelahnya. Besok 24 jam lagi pada jam ke-48 akan kita cek lagi. Silahkan ditunggu. Baik, sekarang sudah 48 jam berlalu dan kita akan sekarang mengecek kondisi dari perkecambahan kacang hijaunya. Mari kita cek. Bisa dilihat pada gelas 1 larutan yang 100% masih sama seperti 24 jam yang lalu, bahkan bisa dibilang ada beberapa yang mati. Yang kedua, sudah ada kemajuan walaupun juga ada beberapa yang mati dan tidak tumbuh akar. Pada gelas ketiga, larutan 25% sudah mulai tumbuh-tumbuh. Larutan ke-4 sekitar 12,50%. Hasilnya lebih bagus daripada larutan-larutan sebelumnya. Begitu juga ke larutan ke-5, 6,25%. Sudah agak panjang. Larutan ke-7 atau yang terakhir, yang larutan yang 3,10%. Bisa dilihat
Dan yang pasti pada larutan atau air kontrolnya tumbuh dengan baik dan tanpa ada halangan dan hambatan. Baiklah, begitulah keadaan setelah 24 dan 48 jam berlalu. Sekarang saya akan melakukan pengukuran terakhir pada setiap perkecambahan yang ada di setiap gelas ini. Baik, setelah melakukan pengukuran terakhir pada jam yang ke-48, saya mengambil kesimpulan untuk praktikum kali ini mengenai pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Seperti yang bisa dilihat pada rekaman video tadi, kesimpulan yang saya ambil bisa dikatakan deterjen sangat menghambat perkecambahan pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, konsentrasi bahan-bahan kimia yang terdapat pada deterjen sangatlah tinggi, sehingga sangat mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi, sangat mempengaruhi pertumbuhan dari perkecambahan itu sendiri atau tumbuh-tumbuhan itu tersendiri. Dan juga deterjen sangat mencemari kandungan nutrisi pada air sebagai bahan nutrisi dari pertumbuhan kecambah. Itu sangat mempengaruhi kandungan airnya juga, sehingga mengganggu ekosistem yang seharusnya tumbuh dengan baik dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perkecambahan. Sama seperti yang bisa kalian lihat pada video tadi di kelas 1, 2, dan 3, yang dimana bisa dibilang kadar atau larutan deterjennya sangat tinggi dari 100%, 50 hingga ke 25. Sedangkan untuk larutan deterjen dari larutan yang ke 4, 5, dan 6 bisa tumbuh dengan baik. Kemudian perbedaan dari semua larutan tersebut pada kelas kontrol ini sangatlah jauh karena mereka tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan dan pencemaran yang terjadi pada larutan deterjen. Jadi itu saja kesimpulan dari saya pada praktikum kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut silahkan lihat di LKP yang sudah saya kerjakan. Sampai jumpa dan terima kasih.